Sesaat itu juga penjual tapai itu pun seperti tidak mempunyai tulang di kakinya. Kakinya lemas, lututnya langsung jatuh ke tanah. Ia bersujud menangis sejadi-jadinya. Maafkan hambamu ini ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah. Hambamu telah berburuk sangka kepadamu. Ternyata Allah itu sungguh baik kepadaku. Jawab penjual tapai ini terisak-isak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah desa, di pedalaman desa di daerah Jawa Barat, ada seorang bapak-bapak yang menjual tapai. Tiap hari bapak ini harus menjual tapainya berangkat subuh hari, karena ia harus berjalan kaki dari rumahnya menuju ke tempat angkot langganannya. Perjalanan dari rumah ke tempat angkot memakan waktu kurang lebih 40 menit. Karena kalau sampai terlambat menuju ke tempat angkot tadi, maka ia akan ditinggal. Dan tentu saja, kalau ia ditinggal, artinya ia tidak bisa berjualan tapai pada hari itu. Suatu waktu di pagi subuh, hujan pun turun dengan derasnya, sehingga bapak penjual tapai tadi menunggu sejenak, berharap kalau hujan yang turun segera reda. Setelah menunggu beberapa saat dan hujan pun mulai reda, maka ia dengan tergesa-gesa berangkat membawa dagangannya tadi, takut ditinggal oleh angkot langganannya. Ia berjalan melewati jalan biasanya. Tentu saja jalanannya menjadi becek dan tergenang air, karena baru saja diguyuri hujan. Sekira di tengah perjalanannya, bapak penjual tapai ini terpleset, sehingga semua tapainya jatuh berantakan dan rusak. Maka ia pun marah. Ia protes kepada Allah. Ya Allah, mengapa kau persulit hambamu ini untuk mencari rezeki yang halal? Aku tidak meminta banyak ya Allah, hanya sedikit, hanya 20.000 saja untuk makan anak dan istriku di rumah hari ini, sambil mengemasi barang-barang yang terjatuh tadi. Seraya menggerutu dan kesal kepada sang Khaliknya, ia pun pulang dengan badan yang terhuyung-huyung, dan sampailah ia di depan rumahnya. Pintu pun diketuk. Ia mengetuk pintu rumahnya, tetapi mulutnya hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sedih, lesu, putus asa yang ia rasakan masih menyelimuti perasaannya. Hingga akhirnya istrinya pun membukakan pintunya. Loh, mengapa jam segini sudah pulang, Pak? Kemana semua tapainya? Apakah di jalan ada yang memborongnya? Tanya istrinya dengan rasa penasaran. Lalu suaminya pun menjawab dengan suara yang parau. Jatuh, Bu. Semua jatuh dan rusak. Sedikit pun tak ada yang layak dijual. Sungguh kejam sekali Allah dengan kita, Bu. Jawab si bapak. Sabar ya, Pak. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Jawab sang istri menenangkan hati bapak tadi. Tak berapa lama, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya dengan suara ketukan yang kuat. Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan segera. Maka bapak penjual tapai tadi pun segera ke depan untuk membuka pintu yang diketuk oleh seseorang tadi. Pintu pun terbuka, ternyata Pak RT yang mengetuk pintu tadi. Kamu tidak apa-apa, Pak? Tanya Pak RT kepada penjual tapai itu dengan nada panik. Loh, semestinya kami yang bertanya kepada Pak RT. Apakah Bapak tidak apa-apa? Karena kami terkejut suara ketukan pintu tadi begitu kerasnya. Timpal Bapak penjual tapai tadi. Syukurlah kamu tidak berjualan hari ini, Pak, kata Pak RT lirih, sambil memegang bahu penjual tapai tadi.
Apa maksud Pak RT? Penjual tape ini pun masih dalam keadaan bingung. Barusan saya dikabari bahwa angkot langganan Bapak masuk ke dalam jurang, sehingga sopir dan semua penumpangnya pun tewas. Jawab Pak RT dengan terbata-bata. Sesaat itu juga, penjual tapai itu pun seperti tidak mempunyai tulang di kakinya. Kakinya lemas, lututnya langsung jatuh ke tanah. Ia bersujud menangis sejadi-jadinya. Maafkan hambamu ini ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah. Hambamu telah berburuk sangka kepadamu. Ternyata Allah itu sungguh baik kepadaku. Jawab penjual tapai ini terisak-isak. Oh, terkadang ada ujian yang menimpa kita, tetapi kita sudah memvonis bahwa Allah itu jahat, Allah itu tidak adil, dan na'udzubillah, sampai-sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Padahal ada hikmah dalam setiap kejadian. Why always me? Mengapa harus aku ya Allah? Why not? Mengapa tidak, kata Allah. Akulah Tuhannya, dan aku lebih tahu darimu. Terkadang kita terlalu sering memaksakan bahwa keinginan itu harus sama dengan kenyataan. Kalau aku sudah berusaha, maka aku harus sukses. Kalau aku baik kepada orang, maka seharusnya orang itu baik kepadaku. Ternyata jika kita memakai rumus ini, berharap keinginan berbanding lurus dengan kenyataan, maka siap-siaplah kita akan kecewa. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ini. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa ay yuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.